Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Bu. wabarakatuh. Karena kita sudah terlambat sekali ini dari jadwal, mohon maaf karena koneksi di kampus agak susah loginnya. Jadi kita mulai saja ya sambil menunggu teman yang lain untuk bergabung. Oke, untuk mata kuliah hari ini, pengantar teknik industri, kita akan membahas tentang ergonomi. Kemudian biasanya kalau misalnya, ini suara saya terdengar jelas ya? Iya, Bu. Iya Bu. Jadi biasanya kalau mata kuliah ergonomi ada beberapa buku yang bisa kalian gunakan ya. Yang pertama itu adalah buku dari Pak Sri Tomo, seperti yang referensi sebelumnya. Kita biasanya pakai pengantar teknik industri dan manajemen industri dari Pak Sri Tomo. Kemudian bisa juga pakai buku dari Pak Eko Nurmianto yang terkait ergonomi konsep dasar dan aplikasinya. Atau versi Inggrisnya bisa pakai punya Bridger dari Introduction to Ergonomy, itu bisa kalian dapatkan di e-book ataupun di perpustakaan ataupun di akses lainnya. Saya rasa mudah untuk mendapatkan. Oke, sebelum kita masuk saya pengen nanya dulu, ergonomi itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan raise hand ya. Ergonomi itu apa sih? Silakan Mahrani. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem. Oke, metode dan alat dalam perancangan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan, raise hand. Oke, silakan Lisa. Ergonomi adalah penyelesaian antara pekerja, jenis pekerjaan, dan lingkungan atau tata kerja. Oke, ada lingkungan yang masuk ya. Oke, terima kasih Lisa. Selanjutnya ada lagi satu lagi yang mau menambahkan? Oke, Reskika ya. Silakan Reskika. Ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Oke. Jadi sudah ada key point-nya ya. Metode, peralatan, kemudian masuk ke lingkungan, sudah ditambahkan juga sama Reskika tadi, keterbatasan dari manusia. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, kita lihat ergonomi itu apa sih? Oke, dari segi definisi, ergonomi itu berasal dari kata kerja ergo. Kemudian ditambah dengan nomos adalah hukum. Jadi gabungannya menjadi ergonomi. Sehingga ergonomi sendiri dikategorikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum antara manusia dan kaitannya dengan pekerjaannya. Nah, untuk mempelajari ergonomi ini, kenapa kita harus mempelajarinya ya? Karena manusia itu mempunyai keterbatasan kemampuan ya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek pada kaitannya pada lingkungan sistem kerjanya, seperti mesin, metode, sistem, dan prosedur kerjanya. Sehingga dibutuhkan beberapa multidisiplin ya, tidak hanya teknik, berkaitan juga dengan ilmu kedokteran, biologi, psikologi, bahkan sosiologi. Definisi ergonomi ya, di sini kita akan mempelajari tentang keterbatasan dari kemampuan manusia baik secara fisik maupun mental ya. Jadi bukan hanya fisik tapi juga beban kerja mental dari operator atau pekerja dalam berinteraksi dengan teknologi ataupun produk-produk yang mereka buat atau kerjakan. Kemudian cabang ilmu ini sifatnya sistematif, yaitu dia akan memanfaatkan antara sifat fisik, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga
dapat membuat sistem itu lebih nyaman ataupun bisa teman-teman lihat sini ya, kuncinya adalah efektif, efisien, aman, dan nyaman untuk bekerja. Di mana dengan memperbaiki performansi kerja manusia tersebut, kita dapat istilahnya feedback atau manfaat berupa bisa menambah kecepatan kerja, akurasi, keselamatan kerja juga terjamin, bisa mengurangi energi dalam bekerja, mengurangi kelelahan. Yang paling penting adalah meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan manusia atau biasa kita sebut human error. Nah, ergonomi sendiri di sini ada beberapa hal yang mendasari ya, terkait ilmu ya. Dari sisi technical science ada industrial, mekanikal, mesin ya, safety, kemudian arsitek sama desain dan lain-lainnya juga. Kemudian untuk dari segi sosial ada ilmu manajemen, psikologi, kemudian dari segi medical kita juga pakai ada yang namanya occupational medicine atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau biasa juga disebut occupational safety dan health. Kemudian fisik terapi sama epidemiologi juga masuk. Dalam operator ya, untuk operator ada beberapa hal yang berkaitan dengan operator. Yang pertama adalah lingkungan kerja, kemudian lingkungan organisasi juga, kemudian organisasinya itu sendiri. Selain itu dipengaruhi juga terkait pekerjaannya seperti apa, ya, apakah dia pekerjaannya berat atau kategori ringan atau sedang, gitu ya, itu juga mempengaruhi sama tools dan equipment, peralatan dan teknologi yang digunakan. Dalam segi sains, pengetahuan sains, beberapa pengetahuan yang dibutuhkan untuk ergonomi biasanya termasuk performansi kemampuan manusia, performansi manusia, kemudian limitasi manusia, kemudian karakteristik manusia itu seperti apa, sehingga nanti aplikasinya kita bisa membuat atau melihat dari sisi bagaimana sih interaksi antara manusia dengan mesin. Misalnya ketika berkendara, kalau dalam industri atau misalnya dalam ergonomi, mobil itu juga masuk dalam kategori mesin ya. Jadi bagaimana interaksi manusia dalam menggunakan mesin, seperti itu. Kemudian bagaimana interaksi manusia terhadap lingkungannya, bagaimana interaksi manusia terhadap software ataupun mesin ataupun istilahnya alat bantu ya, alat bantu untuk meringankan pekerjaan tersebut. Bagaimana interaksi manusia dengan organisasi, sehingga balik lagi nanti peran teknik industri dalam ergonomi adalah untuk menganalisa bagaimana sih membuat pekerjaan itu lebih mudah untuk operator ataupun lebih aman dan nyaman, sehingga nanti kita akan melakukan suatu desain, baik itu desain tata letak, desain metode kerja, ataupun desain sistem kerja yang nantinya akan tetap dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan produktivitas customer atau produktivitas perusahaan, Nah, untuk sejarah ergonomi sendiri, ini berasal dari ada yang namanya Bapak Ergonomi ya, Pak Tyler. Ini dia awalnya merestrukturisasi kerja, dia mendemonstrasikan bagaimana sih pendekatan ilmiah dari sains manajemen melalui pengaturan tata cara kerja ya, tata cara kerja yang baik, misalnya prosedurnya tuh langkah-langkahnya yang bagaimana sih yang paling optimal, kemudian membuat penjadwalan kerja atau work rest schedule ya, sehingga hal tersebut ternyata dapat meningkatkan produktivitas operator secara signifikan. Nah, dari awal seperti ini, kemudian Pak Taylor melakukan penelitian lagi terkait perancangan kerja, di mana nanti formulasi langkah-langkah ini dilakukan dengan yang namanya studi gerak atau
biasa disebut motion study, di mana kita melihat ketika orang melakukan perakitan suatu barang, sebenarnya gerakan seperti apa sih yang diperlukan, apakah ada pergerakan yang sebenarnya tidak diperlukan ataupun bisa diminimalkan. Nah, itu dipelajari di situ. Kemudian berkembang lagi dari Frank dan Lillian, dari studi awalnya cuma penjadwalan dan tata cara kerja, kemudian masuk ke studi gerak di Frank dan Lillian, kemudian berkembang lagi menjadi stasiun kerja, ya, stasiun kerja, dan bukan hanya stasiun kerja, kemudian berkembang lagi untuk peralatan orang-orang disabilitas, bagaimana menyamankan misalnya kursi ataupun meja untuk penyandang disabilitas atau handicap people, ya. Kemudian di Mayo tahun 1930-an berkembang kembali. Ternyata studi ergonomi ini juga berkaitan erat dengan kecelakaan kerja di industri. Seperti itu secara singkatnya. Nah, sekarang saya nanya, kalau dari penjelasan tadi, kira-kira ergonomi ini bisa kita pakai di mana sih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan raise hand dulu biar saya lihat siapa. Oke, Lisa silakan. Contohnya itu, Bu, jalur evakuasi. Oke, betul. Jalur evakuasi di perusahaan ya. Berarti dia bisa digunakan di perusahaan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Selain di perusahaan, apakah cuma di perusahaan? Kalau di kampus atau misalnya di rumah, apakah bisa digunakan? Ada yang ingin menambahkan? Bagaimana, Lisa? Bisa, Bu. Jalur evakuasinya di semua gedung, sekolah, kampus. Oke, semua gedung, sekolah, kampus. Oke, betul ya. Jadi, nih teman-teman ya, jadi ergonomi itu bisa kalian terapkan di mana saja, bukan hanya di industri, bukan hanya di kampus ya, tapi bisa kalian lakukan di rumah, di tempat kerja, di perjalanan. Itu bisa diterapkan di mana saja. Kemudian kapan kita melakukan ergonomi? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan Lisa. Kapan saja, Bu, karena tidak ditahu kapan datang bencananya. Jadi perlu disiapkan. Oke, bisa diterapkan kapan saja selama 24 jam. Oke, selanjutnya, siapa yang harus melakukan ergonomi? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang harus melakukan ergonomi? Mungkin yang lain bisa ya? Ayo, Bu. Bisa minta tolong dikasih kesempatan buat teman yang lain. Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, Muhammad Nurhalis ada? Muhammad Nurhalis nggak ada ya? Muhammad Nurhalis pertemuan kemarin juga nggak datang ya? Ada jibu tapi di kuburan, Kak. Kenapa? Ada jibu tapi di kuburan, Kak. Lagi ada siapa yang meninggal? Nenek, Bu. Oh. Oke. Sambil nyimak ya. Terima kasih Nurhalis sudah. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, Nabila Putri. Nabila Putri. Ya, Bu. Oke, Nabila, siapa yang harus melakukan ergonomi ini, Nabila? Menurut Nabila, apakah orang kantor saja atau orang kampus saja atau siapa? Karyawan saja atau bagaimana? Bagaimana Nabila Putri? Anu, Bu. Siapa saja. Siapa saja? Oke. Ya. Terima kasih Nabila. Jadi setiap individu maupun kelompok, baik dari bayi sampai dewasa, itu bisa menerapkan ergonomi. Nah, bagaimana
ergonomi ini diaplikasikan? Nah, ini kita bisa mengaplikasikan seperti tadi di semua disiplin ilmu. Oke. Ergonomi sendiri ada beberapa macam ya. Jadi ada yang berkaitan terkait antropometri atau data dimensi tubuh manusia, ada yang berkaitan dengan kardiovaskular, itu adalah denyut jantung ya. Kemudian ada yang terkaitan dengan biomekanikal, itu fungsinya kerja otot atau nanti main di fisika kita ya, momen, beban gitu ya. Kemudian ada yang kinesiologi tentang manipulatif ya. Kemudian ada berkaitan dengan environment atau lingkungan. Kemudian ada yang namanya ergonomi kognitif. Ergonomi kognitif berkaitan dengan kinerja otak manusia. Nah, ini semua akan kita lakukan untuk melihat bagaimana sih kesehatan keselamatan kerja terhadap karyawannya, kemudian untuk membuat produktivitas atau biaya produktivitas itu bisa jadi lebih rendah, kemudian bisa membuat kenyamanan untuk bekerja dalam bekerja ya. Nah, jadi kalau dreamer itu dia akan mendapatkan atau lakukan sebuah solusi yang murah untuk membuat orang beradaptasi. Tetapi kalau ergonomis agak berbeda. Kita membuat peralatan tersebut beradaptasi terhadap usernya. Jadi bukan manusia yang beradaptasi, tetapi lingkungan kerjanya yang beradaptasi dengan keadaan manusia. Nah, contoh yang pertama adalah antropometri. Jadi antropometri di sini adalah, kalau antro itu adalah human atau manusia ya. Kalau metron itu adalah measure atau ukuran. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih dimensi tubuh manusia, baik dalam kaitannya yang nantinya akan kita gunakan untuk merancang peralatan kerja ataupun ruangan kerja dan lain-lainnya. Nah, apa yang mempengaruhi data antropometri? Ya, jadi yang pertama adalah umur, jelas ya, kalau misalnya bayi atau anak kecil akan berbeda dimensi tubuh manusianya atau dimensi tubuhnya dengan orang dewasa. Misalnya lebar bahunya jelas beda, kemudian tinggi badan juga jelas beda. Kemudian terkait jenis kelamin ya, antara pria dan wanita itu jelas berbeda. Kalau pria rata-rata biasanya lebih tinggi daripada wanita. Dari segi ukuran kaki saja ya, kalau pria rata-rata jauh lebih besar daripada wanita ya ukuran kakinya. Kemudian dari segi pekerjaan. Jadi pekerjaan untuk orang-orang yang kantoran dengan orang-orang kuli bangunan ya, jelas dimensi tubuhnya agak berbeda. Kadang kalau misalnya orang kuli bangunan mungkin telapak tangannya jauh lebih besar gitu ya, karena dia bekerja. Tapi kalau misalnya orang kantoran tidak demikian. Selain itu juga posisi tubuh. Posisi tubuh kalau misalnya teman-teman nanti mungkin ada yang sekarang juga lagi belajar atau lagi Zoom di kasur dengan teman-teman yang lagi Zoom di meja. Nah, itu bisa jadi ada perbedaan bentuk tubuh dari segi postur tubuhnya. Karena kalau misalnya kita membungkuk terus, nah itu nanti bisa menyebabkan back pain. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat kalau cewek-cewek biasanya pakai yang namanya tote bag ya. Jadi bebannya cuma berada di salah satu bahu saja. Nah, teman-teman bisa lihat kalau memang kebiasaan pakai tote bag, biasanya bahu kiri kanannya itu tingginya agak berbeda. Nah, itu bisa mempengaruhi postur tubuh. Kemudian baju, kalau misalnya baju di sini, karena kita kalau di Indonesia cuma 2 musim ya, cuma ada musim panas sama musim hujan. Tapi kalau misalnya di bagian Eropa ada yang punya 4 musim, itu baju bisa mempengaruhi data antropometrinya. Misalnya ketika musim salju, baju-baju yang digunakan adalah baju-baju yang, atau misalnya orang-orang kutub utara ya, yang menggunakan yang dominan bajunya adalah baju-baju tebal. Nah, itu bentuk postur tubuhnya berbeda sama orang-orang yang Asia pasti.
Kemudian keseharian ya, daily change, sama kayak misalnya kalian sudah terbiasa menggunakan tote bag yang tadi misalnya, itu adalah kebiasaan yang bisa membuat data antropometrik kita berbeda dengan yang lain. Kemudian generasi change ya. Jadi ada yang bilang kalau generasi-generasi sebelum kita itu tinggi badannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang sekarang. Gitu ya. Yang misalnya zaman-zaman Nabi Muhammad katanya orang-orangnya besar-besar ya. Jadi tinggi badannya besar, tapi sekarang semakin pendek. Gitu. Itu bisa juga berpengaruh signifikan. Kemudian etnik atau suku ya. Orang misalnya yang sukunya Jawa atau misalnya sukunya Makassar, itu perbedaan antara istilahnya bentuk tubuhnya juga sangat berpengaruh ya. Kemudian kehamilan atau pregnancy, jelas kalau misalnya orang lagi hamil, tubuhnya pasti akan semakin besar tergantung kehamilannya ya. Itu juga mempengaruhi data antropometri. Kemudian ada yang namanya disability atau orang-orang yang cacat ya, baik fisik ataupun baik fisik misalnya tangan ataupun kaki. Nah itu data antropometrinya juga bisa berbeda. Ini adalah contoh dimensi tubuh untuk data antropometri ya. Ada 36 dimensi. Nah, nanti ini akan teman-teman pelajari di mata kuliah ergonomi. Nanti juga teman-teman akan hitung, ini contoh dimensinya. Jadi misalnya 1 itu adalah tinggi tubuh badan, posisi dalam berdiri tegak. Kemudian misalnya nomor 2, dimensi 20 itu adalah lebar kepala. Nah, nanti ini akan teman-teman pelajari di mata kuliah ergonomi. Gunanya apa sih dimensi tubuh manusia ini? Sehingga nanti misalnya kita menghitung tinggi badan anak kelas 1A, misalnya seperti itu ya. Kemudian nanti bisa kita dapat persentil 50, itu berarti adalah tinggi rata-rata 50% ya. Dalam range 50% anak 1A, ataupun biasanya yang ada menggunakan persentil 90, itu berarti persentil atas ya. Biasa kita gunakan adalah yang paling tingginya sebenarnya yang masuk range 90% itu tingginya berapa. Kemudian ada juga persentil bawah, biasanya pakai 10 atau 5. Nah, kita bisa lihat juga sebenarnya yang paling pendek dalam range data anak 1A itu yang paling pendek berapa. Nah, ini adalah contoh-contoh perbedaan tinggi badan. Ini data tahun 2014 ya, dari Netherlands itu paling tinggi. Kemudian ada South Asia, terus yang paling pendek dari Guatemala. Kalau misalnya yang paling tingginya dia 182,5 untuk Netherlands, yang paling pendeknya dia di Guatemala itu 149,4. Secara signifikan juga perbedaan antara jenis kelamin ya, wanita dan pria. Kalau pria yang paling tinggi ada 182,5, kalau wanita yang paling tinggi 170 cm. Kemudian kalau pria yang paling pendek 160, kalau yang wanita paling pendek dari Guatemala 149. Ini perbedaan dimensi tubuh. Fungsinya apa dimensi tubuh? Nah, kita bisa gunakan persentil tadi untuk merancang peralatan. Misalnya kita menggunakan membuat pintu ya. Otomatis kalau pintu kita harus menggunakan yang namanya persentil atas. Jadi kita ambil range yang paling tinggi sehingga nanti orang-orang yang misalnya berada di range bawah atau range pendek itu bisa menggunakan pintu tersebut. Nah, gunanya apa juga? Salah satunya seperti ini. Itulah kenapa mobil biasanya kursinya bisa dimaju mundurkan, atau misalnya atau di adjustable ya, bisa dimaju mundurkan, itu namanya adjustable. Jadi teman-teman yang biasanya punya motor ya, punya motor. Jadi motor dan kendaraan itu sudah didesain sedemikian rupa sama engineer-nya sehingga menghasilkan atau membuat suatu kendaraan yang
bisa membuat kenyamanan ataupun safety-nya kita atau keselamatan kita terjaga. Jadi saya juga selalu heran sama orang-orang yang suka modifikasi motor. Karena semakin kalian modifikasi motornya, itu akan semakin tidak safety dan tidak nyaman. Ya, itu harus teman-teman perhatikan karena kalian sudah belajar ergonomi. Gitu. Oke. Contoh lain untuk dimensi tubuh seperti ini ya. Ini ada perbedaan tangan ya. Itu biasanya tangan yang lebih besar begitu biasanya atlet-atlet voli, biasanya telapak tangannya jauh lebih besar daripada orang biasa. Kemudian ini kaki, kemudian body size juga berbeda-beda setiap orang. Nah, ini salah satu contoh penggunaan aplikasi ergonomi di perkantoran ataupun bisa kalian terapkan di rumah ya. Nah, untuk kursinya harus tegak, kemudian harus sesuai dengan posisi mata layarnya. Bisa teman-teman lihat. Ini ya, tatapannya harus langsung ke layar, jadi tidak menunduk. Nah, gunanya apa sih seperti ini? Nah, kalau misalnya ergonomi, memang hasilnya atau dampaknya tidak bisa kalian lihat langsung ya. Kayak misalnya kalau kecelakaan kerja kan bisa kita lihat hasilnya langsung, dampaknya langsung. Tapi kalau ergonomi, dampaknya bisa kalian rasakan berpuluh-puluh tahun kemudian. Contohnya bagaimana? Ketika misalnya kalian membiasakan diri dengan posisi seperti ini punggungnya membungkuk. Sehingga nanti ini adalah rawan terjadi back pain atau sakit punggung. Kemudian di sini juga telapak tangannya sakit, lehernya sakit ya. Kakinya tidak gantung ya. Nah, ini juga bisa berakibat pegal di bagian paha. Kemudian karena cahayanya juga tidak terlalu bagus ya. Dia posisi lampunya malah mengarah ke buku-buku sehingga ini bisa menyebabkan juga matanya kurang nyaman, jadi cepat lelah. Seperti itu. Jadi bisa diperbaiki mungkin posisi belajarnya mulai dari sekarang ya, jangan sampai terbiasa sehingga nanti terjadi back pain. Nah, ini alatnya. Jadi nanti teman-teman di mata kuliah ergonomi akan menghitung dimensi tubuh menggunakan yang namanya kursi antropometri. Sebenarnya ada lagi alat satu ya. Jadi kalau di Universitas Indonesia, seingat saya, dia sudah punya alat yang seperti kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pernah lihat orang kalau misalnya di CT scan seluruh badan, modelnya seperti itu, tapi yang keluar adalah hasil dimensi tubuhnya. Itu UI yang baru punya, setahu saya. Tapi kalau misalnya di tim baru sebatas kursi antropometri saja. Kemudian ada yang namanya kardiovaskular ya. Di sini nanti berkaitan tentang kepekerjaannya berat atau tidaknya, berkaitan juga dengan konsumsi energinya. Ya, konsumsi energi itu adalah kalori yang dibutuhkan orang selama bekerja, seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi pekerjaan yang berat, moderate atau sedang, ringan, berapa kita bisa lihat di sini berapa konsumsi energi yang dibutuhkan. Konsumsi energi itu terkait makanan ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan misalnya orang yang kuli bangunan, misalnya ya, pekerjaannya kuli bangunan, dengan orang pekerja kantoran, jelas konsumsi energi yang dibutuhkan berbeda. Makanya biasanya para kuli itu dia makannya agak banyak ya, karena jelas juga energi yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dibanding orang yang kantoran. Terkait juga dengan denyut nadi. Jadi semakin berat pekerjaan, denyut nadinya kita itu biasanya semakin kencang ya. Itu juga berdampak terhadap kelelahan kerja maksudnya. Nah, ini perbedaan denyut jantung antara pria dan wanita juga, terkait juga dengan umurnya ya. Jadi umur juga mempengaruhi denyut jantung dan kelelahan. Jadi semakin muda mungkin jantungnya lebih normal ya, biasanya seperti itu dibanding dengan yang
lebih dewasa. Selain itu juga ini adalah energi atau konsumsi energi yang umum dilakukan, contoh-contoh pekerjanya ya. Jadi kalau misalnya kalau student biasanya dia pakainya minimum sini ya. Kita pakai rata-ratanya adalah kalau laki-laki 2.930 kalori, kemudian per hari ya. Kalau cewek biasanya 2.290 kalori per hari. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kerja di konstruksi. Kalau orang yang kerja di konstruksi rata-rata pakainya 300 ya. Maksimal adalah 3.730. 3.000 sorry. Kemudian berbeda juga untuk yang di bagian pertambangan ya. Pertambangan dia maksimumnya 4.500, kalau rata-ratanya adalah 3.660. Itu perbedaan kalori yang dibutuhkan berdasarkan pekerjaan masing-masing. Kenapa kalau misalnya kalorinya tidak dipenuhi? Nah, yang pertama biasanya terjadi kelelahan, biasanya pingsan dan lain-lain. Kemudian masuk kategori fisik ya, bisa ada penyakit, misalnya bisa juga nyangkut penyakit mental sebenarnya. Kalau misalnya kita terlalu terbebani ya dengan pekerjaan, itu ada yang namanya burnout, ya itu bisa menyebabkan stres yang berlebihan kepada karyawan sehingga kerjaannya tidak bisa terselesaikan dengan baik. Selain itu, ada yang namanya strength atau biomechanical. Biomechanical di sini tersendiri adalah prinsip kerjanya otot ya. Kita akan mempelajari bagaimana sih gaya otot itu mempengaruhi tegangan-tegangan ketika kita bekerja. Ya, jadi ini masuk ke fisikanya. Kerja ototnya bagaimana ketika teman-teman mengangkat suatu beban. Jadi kita lihat cara pengangkatan yang benar dan salah ya. Kalau yang salah, dia membungkuk ya, jadi posisi tubuhnya dia melengkung. Nah ini berakibat fatal di punggung. Posisi mengangkat yang benar adalah seperti ini. Oke. Kemudian, nah teman-teman mungkin biasa lihat ya kalau yang biasa ke pasar atau pernah ke pasar lihat buruh panggul ya, ada yang mengangkat beban di punggungnya, ada juga bahkan mengangkat beban di kepala. Nah ini sangat rawan terjadi radang otot ataupun keseleo. Selain itu juga ada gangguan sendi dan tulang juga, sama tulang belakang ya. Ini sebenarnya adalah posisi pengangkatan yang sangat berbahaya. Posisi pengangkatan yang benar seperti ini. Kalau memang misalnya tidak bisa diangkat sendiri, harus meminta bantuan dari rekan kerja. Salah satu contoh penerapan biomekanikal bukan hanya di sistem pengangkatan atau industri, ilmu ini juga bisa dilakukan pada aplikasi untuk sport ya atau olahraga. Contohnya ketika pemain golf. Jadi posisi tangannya ya ketika memegang tongkat golf itu harus benar, posisi pinggangnya ketika memukul juga harus benar sehingga tidak terjadi cedera otot. Selain itu bisa dilakukan juga di hospital atau rumah sakit, bagaimana misalnya memposisikan pasien ya sehingga tidak membebani perawatnya dan memudahkan kinerja perawat. Selain itu, ini yang disebut manipulatif atau kinesiologi, itu adalah motion ataupun kerja istilahnya gerak ya. Kita akan mempelajari bagaimana sih gerak yang optimal sehingga dalam proses, biasanya ini yang paling sering dilakukan pada proses perakitan sehingga nanti waktu yang digunakan lebih minimum dan hasilnya lebih optimal. Nah, ini contoh salah satu ruang kerja untuk istilahnya perakitan ya.
Jadi tidak lagi mengambil di gudang ataupun mengambil di tempat lain. Jadi bisa cepat bergerak dan hasilnya juga lebih banyak, bisa jadi dalam satu kali shift, misalnya seperti itu. Salah satu contoh shift ataupun ruang kerja untuk perakitan ya. Jadi memang kalau perakitan biasanya butuh tenaga manusia yang lebih banyak dan ruang kerja yang lebih luas, biasanya seperti itu. Gunanya apa sih? Sehingga kalau misalnya kita bekerja ataupun merakit dalam jangka waktu yang lama, itu biasanya kalau posisinya tidak nyaman ya. Mungkin teman-teman yang suka main game berjam-jam, misalnya dalam suatu hari main game 24 jam, yang bisa dirasakan. Kalau ada cedera atau misalnya ada nyeri di pergelangan tangan, nah ini biasanya disebut carpal tunnel syndrome ya. Jadi cedera otot di pergelangan tangan atau kebanyakan megang handphone biasanya. Nah, ini berarti posisi teman-teman ketika menggunakan peralatan itu kurang tepat. Contohnya penggunaan komputer ya, jadinya tidak boleh tertekuk seperti ini ya. Jadi harus sejajar sehingga nanti di sini tidak cedera otot. Nah, kalau misalnya selain itu juga bisa cedera lutut, pundak ya. Kalau misalnya perakitannya itu dalam kondisi tidak nyaman, karena perakitan ini adalah hal yang kalian pekerja lakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu juga bisa berakibat fatal ke bagian leher dan punggung. Selain itu juga ada faktor environment ya, atau lingkungan ya. Jadi bagaimana sih lingkungan itu berpengaruh terhadap pekerja, baik dari suhu dingin atau panasnya, pencahayaan, noise itu adalah kebisingan ya. Jadi misalnya kalau dalam misalnya teman-teman di rumah saja, misalnya pompa airnya nyala dalam waktu yang lama, itu bisa membuat atau mengganggu konsentrasi. Atau misalnya vibrasi itu biasanya berasal dari mesin-mesin yang berat ya atau yang besar. Saya kalau misalnya dinyalakan itu lantainya bisa bergetar. Nah, itu juga bisa mengganggu kenyamanan dari operator. Nah, gunanya apa teknik industri? Nanti kita lihat di sini bagaimana sih kondisi yang nyaman untuk bekerja. Kalau di kantoran misalnya suhu yang paling nyaman seperti apa. Kalau di pabrik suhu yang paling nyaman seperti apa. Kelembaban ruangannya seperti apa. Dan lain-lainnya nanti kita akan pelajari di ekonomi. Nah, salah satu contohnya ketika misalnya di pabrik, di gudang maupun di office ya, di kantor, jelas suhu ruangan dan pencahayaannya akan berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Selain itu ada yang namanya kognitif ya, ini jadi kinerja otak dari operator. Apakah operator tersebut melakukan kesalahan? Karena kalau yang kita jelaskan yang 5 sebelumnya itu adalah faktor eksternal ya, yang berada di luar operator. Tapi kalau kognitif ini adalah faktor internal dari operator. Bagaimana terkait konsentrasi ataupun kinerja otak dari operator untuk bekerja sesuai dengan prosedur, misalnya seperti itu. Kalau misalnya terjadi kesalahan, misalnya lupa, tapi lupa juga harus sesuatu yang wajar. Jangan sampai ketika misalnya lupa mematikan mesin misalnya, nah itu bisa berakibat fatal untuk perusahaan. Bisa jadi kebakaran ataupun terjadi kesalahan produksi. Nah itu salah satu hal yang disebabkan kesalahan manusia ya, human error. Seperti lumpur lapindo, ya, kalau misalnya teman-teman lihat beritanya itu kan sebenarnya karena kesalahan human error ya, karena dia ngebornya terlalu dalam, nah jadinya berdampak sedemikian besarnya, merugikan banyak orang. Nah, dari data 31% kesalahan yang ada di pemerintah itu biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia ya, sehingga ini jelas berakibat sangat fatal bagi perusahaan ya, karena harus menanggung beban dari kesalahan individual. Nah, pendekatan ergonomi dalam aplikasi industri itu apa saja sih? Nah, kita akan merancang
ataupun memodifikasi ataupun melakukan pergantian atau perbaikan fasilitas kerja. Selain fasilitas kerja, kita juga akan merancang tempat kerjanya, tata letak layout produksinya, ya. Selain itu juga kita bisa melihat metode atau tata cara yang seperti apa sih yang paling bagus. Misalnya, apakah dilakukan pembersihan mesin dulu ataupun langsung dipakai saja mesinnya. Nah, itu SOP-nya nanti kita bisa buat di situ. Kemudian perancangan kondisi lingkungan kerja fisik yang tadi ya terkait temperatur ataupun pencahayaan, kebisingan. Kapan sebenarnya ergonomi itu bisa kita lakukan? Ketika misalnya kualitas produknya rendah ya. Kemudian waktu istirahat terlalu panjang, kok waktu istirahatnya lebih lama, berarti ada yang sesuatu yang tidak produktif. Kemudian pekerja tidak dapat memenuhi standar produksi, itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi bukan berarti salah dari pekerjanya, bisa jadi dari salah prosedurnya atau fasilitas kerjanya yang tidak nyaman, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika ada kesalahan, belum tentu itu adalah kesalahan operatornya. Atau bisa juga banyak pekerja yang mengeluh mengalami sakit, sering terjadi kecelakaan kerja, sering terjadi absen, itu juga indikator perlu kita lakukan evaluasi terkait ergonomi ya. Kemudian turnover karyawan. Jadi kalau dalam pekerjaan atau dalam perusahaan, kalau karyawannya sering resign ya, kalau sering resign itu belum tentu berarti bagus ya. Bisa jadi karena ketidaknyamanan sehingga banyak yang sering keluar ataupun tidak betah dalam perusahaan itu. Nah, itu menjadi salah satu indikator paling penting. Kemudian banyak waste atau banyak material yang terbuang ya. Operator sering terjadi kesalahan. Kemudian banyak pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, ya berarti pekerjaan tersebut tidak nyaman. Nah, bagaimana aplikasinya di industri? Salah satu yang sudah menerapkan adalah Toyota. Kalau misalnya teman-teman nanti belajar di teknik industri, pasti apalagi di bagian sistem produksi ya, akan sangat familiar dengan yang namanya Toyota Ways atau cara Toyota. Jadi Toyota Ways ini biasanya dia membuat continuous improvement. Jadi pengembangan atau perbaikan secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya sudah memperbaiki suatu peralatan kerja, udah tidak berhenti di situ, tapi tetap dievaluasi. 1 bulan, bagaimana, apakah masih ada yang perlu diperbaiki, tetap dipantau sampai kondisi yang optimal. Seperti tadi, seperti di pertemuan sebelumnya ya, kalau teknik industri itu tidak mencari jalan yang paling baik, tapi selalu mencari jalan yang paling lebih baik. Ya, jadi itu harus tetap jalan continuous improvement-nya. Kemudian Toyota di sini mengambil makna ataupun moto untuk respect for people. Jadi dia menganggap pekerja itu sebagai aset ya, bukan sebagai pekerja saja, sehingga bisa membuat istilahnya nyaman dalam proses pekerjaannya dan pekerjanya pun jadinya loyal terhadap perusahaan. Nah, ini salah satu contoh ya, bad ergonomis dan good ergonomis. Kalau bad ergonomis, nah bisa teman-teman lihat dia posisi kerjanya membungkuk ya, membungkuk sangat tidak nyaman di sini. Nah, beda sama yang good ergonomis, dia punggungnya bisa lurus. Oke. Nah, sekarang saya tanya sekarang, kalau posisi ini termasuk posisi yang ergonomis atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Silakan Lisa. Tidak sesuai dengan ergonomi karena manusia, usernya yang menyesuaikan, Bu, bukan lingkungannya. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang tidak sepakat mungkin? Kalau Lisa bilangnya tidak ergonomis. Oke. Abdurrahim ada? Ya, Bu. Iya. Abdurrahim gimana Abdurrahim?
Ergonomis atau enggak? Tidak, Bu. Tidak, kenapa? Karena membahayakan, Bu. Oke, betul. Betul sekali ya Abdurrahim ya, membahayakan. Oke, terima kasih Abdurrahim. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa kok membahayakan. Ini yang mereka pakai adalah, nah, tidak yang seharusnya. Kalau misalnya teman-teman lihat, satu orang aja bergerak, ini bisa jatuh ke bawah. Itu adalah posisi yang sangat tidak ergonomis. Sebaiknya ya, seperti yang Mulisa bilang, harusnya mengambil atau membuat atau menggunakan peralatan yang bisa membuat nyaman, atau setidaknya ada safety ya. Kalau misalnya alat bantu, misalnya bisa pakai kursi atau misalnya bisa pakai tangga ya, yang bisa membuat lebih nyaman. Tidak bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kalau yang ini bagaimana? Cari penyakit itu. Silakan siapa? Kalau ini kondisinya Ergonomi, Bu. Oke, siapa tadi? Tolong refresh dulu, saya biar saya lihat namanya. Hilman, tidak ergonomis. Kenapa Hilman? Karena tidak ada safety-nya. Tidak ada safety-nya, betul sekali. Terima kasih Hilman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini itu dia tidak ada safety. Kalau misalnya salah langkah saja bisa langsung jatuh ke jurang. Oke. Kemudian satu lagi, ini safety enggak? Tidak, Bu. Tidak. Siapa itu tadi? Afik, Bu. Afik. Oke. Kenapa tidak safety Afik? Karena percikan apinya mengenai tabung yang di belakangnya, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih. Jadi percikan apinya ini sangat berbahaya ya. Kalau misalnya ini terjadi sesuatu, nah itu bisa mengakibatkan kebakaran. Nah itu adalah harus dilihat juga safety dan safety-nya, atau ergonomi dan tidak ergonomi. Oke. Jadi kalau misalnya ergonomi itu tidak diterapkan dengan baik ya, tidak akan ada, atau misalnya ini bisa menekan terjadinya kecelakaan dan kerja baik dalam organisasi ataupun perusahaan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, saya ada sedikit video ya, mungkin kita masih ada waktu 5 menit. Suaranya terdengar? Iya, Bu, kedengaran. When people hear ergonomics, they often think of this. But in truth, ergonomics is simply fitting the workplace to the worker, rather than the other way around. And that includes lots of workplaces: construction, manufacturing, transportation, healthcare. You get the idea. So today, we're going to cover some ergonomic basics that apply to virtually any workplace. These include proper posture, managing forces, and excessive repetitive motion. Ready? Let's start with posture. Sitting, alignment is key. So straighten up that back, keeping ears, shoulders, and hips in a straight line. Good. Now squat by hinging at the hip. Keep everything aligned. Now sit. Perfect. Maintaining that posture through your day and work, any work, will reduce fatigue, eliminate strains, decrease stress on joints and ligaments, and have you feeling great. If posture is good, forces are evil. Why? Because they assault your posture constantly. There are lift and carry forces, grip forces, push and pull forces, and just plain old gravity. Hey, let's help you out with this. To avoid injury, don't lift, pull, or push too much. Let your posture guide you. And if need be, get help or use a hand truck or other tool. Also, move that body. If you stand up a lot for work, sit. If you've been sitting, stand up. Every change is an opportunity to realign and think about your posture. Our last Ergo 101 topic is repetitive motion. Doing the same task over and over and over and over and over and over. Well, you get the point. Repetitive motions from jobs like these can cause carpal tunnel syndrome, joint problems, poor circulation, and more. Fortunately, these injuries are easy to avoid. First, by arranging your work area to fit you and support good posture, and second, by stretching.
Stretches like this, or this, or this, well, maybe not that. Every 30 to 60 minutes can make a world of difference and prevent injury. Show off. Let's recap. Ergonomics is all about fitting your work environment to you. So set up your station to support good posture. Be mindful of posture, reduce forces, and take breaks to stretch and realign yourself. Do all that, and you'll be on your way to being more efficient, more productive, and healthier. For tip sheets on setting up workstations and the ergonomics quiz. Oke, ini ada satu. Modern automobile production at the Volkswagen Group. Ergonomi The diterapkan vehicles owe their dalam perfection to the people who build them. Ergonomic workstations provide optimal working conditions. In Nah, traditional zaman series dulu ini production, people kerjanya had to masih adapt entirely to the menggunakan machines and tools they used. Jadi bebannya berat ya. Nah sekarang Today, bukan lagi each vehicle is built mengangkat individually. peralatan kerjanya yang The menyesuaikan production kemampuan. process is thereby aligned to the ergonomic needs of employees. Technical aids facilitate the work of employees and promote favorable postures. Good ergonomics promote the health and performance of Ada employees. pengangkatan ya. This contributes to higher quality and productivity. The best ideas for ergonomic developments often come from employees themselves. Ergonomic production is taken into account early on in the development stage. VR. Workflows are recorded, analyzed, and constantly optimized with the help of digital simulation tools. Di mana yang paling ergonomis. Each new technical innovation leads to even better opportunities for workplace ergonomics. Perfect production ergonomics for perfect cars. Oh ini Volkswagen ternyata. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk pengantar teknik industri terkait ergonomi. Jelas? Iya, Bu. Jelas. The great Kalau thing jelas, about our Oke, tugasnya. Jadi ini tugas individu ya. Nanti teman-teman cari, boleh cari di internet, boleh difoto langsung. Kalau saya sih lebih menyarankan difoto langsung ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di jalan atau misalnya di pasar, ada yang pengangkatannya tidak bagus atau bagus, teman-teman cari 5 foto ataupun gambar terkait good ergonomics dan 5 gambar terkait bad ergonomics. Nah kalau misalnya teman-teman tidak dapat yang good ergonomicsnya, boleh diperagakan sendiri, tapi difoto ya. Terserah nanti teman-teman carinya di mana, mau foto langsung ataupun mau cari internet boleh. Seperti itu. Kemudian nanti penjelasannya dibuat di PPT. PowerPoint ya, dan dikasih penjelasan per gambar. Misalnya kenapa kok gambar ini termasuk kategori good ergonomics dan kenapa gambar ini termasuk bad ergonomics, dikasih penjelasan satu-satu. Oke, saya ingatkan kembali karena ini adalah tugas digital ya, jadi saya tetap cek terkait plagiasinya, terkait kapan kalian mengerjakan PPT-nya, kapan gimana dikerjakan itu bisa kedetek dari software plagiasinya. Jadi tolong dikerjakan sendiri karena ini saya rasa mudah kok, tidak sulit ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya deh, bagi yang mau. Oh, silakan Afif. Ibu, ini tentang pengangkatan saja atau duduk juga? Boleh semuanya terkait ergonomi atau perilaku yang membahayakan keselamatan kerja boleh juga. Oh iya, Bu. Terima kasih. Oke. Silakan yang bisa menyalakan kamera. Jangan lupa di screen capture ya buat laporan di classroom. Oke, Zulkifli. Kalau Nurhalis tidak bisa menyalakan, tidak masalah ya. Musdalifah. Ikram. Oke. Ya, saya absen dulu ya. Andi Aprianti. Hadir, Bu. Hadir, oke. Andi Musdalifah. ada?
Nggak ada yang Musdalifah? Ada, Bu. Sedang dalam perjalanan itu, Bu. Oke. Tapi hadir ya? Ada Jidi Sumbu. Cantika? Hadir, Bu. Cantika. Dia, ada dia? Hadir, Bu. Oke. Febiola? Hadir, Bu. Oke, George? George, ada George? Nggak ada? George nggak ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Mana George? Oke. Ada, Bu. Hasri. Oke. Sudah George. Hasriani? Hadir, Bu. Iro? Hadir, Bu. Ismu Tafsirah? Hadir, Bu. Oke. Ismu Hadir, Bu. nama panggilnya siapa? Syira. Syira, oke. Muhammad Ikram? Hadir, Bu. Oke, Al-Torik? Torik, ada Torik? Al-Torik nggak ada? Ada juga, Bu. Rivaldi? Hadir, Bu. Rivaldi hadir ya. Ade Setiawan? Ade nggak ada, Ade? Ade nggak ada ya? Aslan? Ada juga tidak bersuara. Oh ya, kalau nggak bersuara saya anggap tidak hadir ya. Ade? Jangan sampai nyalakan Zoom terus ditinggal tidur. Ade nggak ada ya? Muhammad Aslam Halik? Hadir, Bu. Oke. Haidir? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zulkifli? Hadir, Bu. Nirmala Sari? Oh, enggak ada ini ya. Nur Alisyah? Hadir, Bu. Alisyah ada. Yuda? Nur Yuda Dwi? Hadir, Bu. Nurul Nabila? Nurul Nabila enggak ada? Nurul Nabila? Enggak ada ya? Olivia? Hadir, Bu. Iya, Putri Andini? Hadir, Bu. Ya, Rizka Putri? Hadir, Bu. Reski Putri? Hadir, Bu. Oke, Siti Nur Aisyah? Hadir, Bu. Zulfiani? Hadir, Bu. Triwarti Habel? Hadir, Bu. Wafik? Wafik ada Wafik? Hadir, Bu. Oke. Baik. Oke, sekian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.